Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa, di kesempatan ini saya masih akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Jongko Joyoboyo, Ramalan Jayabaya, versi Sabdo Palon. Di kesempatan ini sampailah pada poin yang ke-20. Oleh sebab itu langsung akan saya bacakan dan nanti saya berikan penjelasan seperlunya. Dagang barang saya laris, bandane saya ludes, akeh wong kaliren ing sisihe panganan, akeh wong nyekel bondo ning uripe sengsara. Sing edan bisa padha dandan, sing bengkok bisa nggalang omah magrong-magrong. Pemirsa dimanapun Anda berada, dagang barang saya laris. Orang berdagang, barang dagangannya laris manis, banyak orang yang membeli. Bandane saya ludes, tetapi aneh, modalnya semakin hari semakin habis. Akeh wong kaliren ing sisi panganan, banyak orang kelaparan, walaupun di kanan kiri banyak makanan. Akeh wong nyekel bondo ning uripe sengsara. Banyak orang-orang yang memiliki modal, harta, tetapi hidupnya sengsara. Sing edan bisa padha dandan, yang gila mereka bisa menghias dirinya. Sing bengkok bisa nggalang omah gedong magrong-magrong. Yang bengkong bisa membangun rumah yang mewah. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang dimaksudkan pasemon yang telah dilontarkan oleh pujangga ini? Mari kita analisa satu persatu. Dagang barang saya laris, bandane saya ludes. Ini apa yang dimaksudkan? Dagang barang saya laris, berdagang semakin hari semakin laris, tetapi modalnya tambah hari tambah habis. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan sebuah pasemon yang ditujukan kepada para pedagang, yang mana pedagang ini dia terjerat oleh sebuah kredit yang sangat memberatkan. Kredit harian atau yang biasa disebut dengan bank titel. Coba sekarang, banyak di pasar-pasar itu bank-bank titel ini masuk ke dalam pasar. Kemudian mereka diiming-imingi dengan modal, dan mereka sangat mudah untuk mendapatkan hutang 1 juta, 2 juta dengan tanpa agunan apapun. Kemudian setiap hari orang itu datang dan kemudian minta angsurannya. Sehingga
kelihatan orang yang dagang tadi ini, barang dagangannya laris manis, dikerubuti banyak orang, dikerubuti para pembeli, dan juga mendapatkan laba. Tetapi mereka laba-laba yang didapatkan itu dipakai untuk mengangsur angsuran bank titel setiap hari. Belum lagi hasilnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga tidak terasa. Akhirnya laba yang didapatkan dipakai untuk membayar angsuran bank titel tadi, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka mengambil modal pokoknya sedikit demi sedikit, hari demi hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gulung tikar. Yang terjadi adalah bangkrut. Sehingga orang lain mengatakan, lah wong dagangannya laris, kok malah bangkrut. Inilah pasemon yang dilontarkan oleh pujangga agar waspada terhadap bank-bank titel yang masuk ke pasar-pasar, apalagi masuk ke dalam rumah tangga, akan hancur rumah tangganya. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah pasemon yang dilontarkan oleh pujangga dagang barang soyo laris, bandane soyo ludes. Demikian juga ditujukan kepada pengusaha-pengusaha menengah. Mereka mengambil uang, yaitu untuk modal usaha, mengambil hutang di bank, kemudian dipakai untuk membeli barang-barang dagangan. Tetapi dia di dalam memutar modal yang didapatkan dari pinjaman bank itu, dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, karena membeli barang-barang tidak hanya barang yang dijual, tidak membeli barang-barang yang diperlukan untuk mendapatkan hasil sehingga bisa memutar uang yang dari pinjaman bank tadi, sehingga dalam 1 bulan labanya bisa dipakai untuk mengangsur hutang dari bank tadi. Justru dibelikan barang-barang yang tidak perlu, hanya untuk sekedar pencitraan, agar tercitrakan orang yang sukses, agar tercitrakan sebagai pengusaha yang berhasil, pengusaha yang kaya, kemana-mana dengan mobil mewah. Tidak taunya mobil mewah itu adalah hasil uang pinjaman dari bank. Sehingga modal yang dipakai tadi bukan dipakai untuk memperbesar barang dagangannya. Barang dagangannya stagnan, tetap itu saja. Yang ada perubahan adalah pamor dirinya sebagai orang yang naik mobil mewah, mendirikan rumah yang mewah. Sehingga apa yang terjadi? Ketika waktunya membayar bank, jatuh temponya, maka dia tidak bisa membayar. Sehingga terjadilah kredit macet, dan akhirnya bank itu menyita agunan.
yang telah diberikan bank kepada orang yang hutang tadi. Sehingga apa yang terjadi? Maka tokonya dan rumahnya akan disita oleh bank. Akhirnya orang mengatakan, "Lah wong dagangane laris, kok malah omahe disita? Lah kok malah toko-tokonya tutup?" Tidak tahunya karena mereka salah di dalam memutar roda keuangan yang diperoleh dari hutang dari bank. Ini adalah sindiran-sindiran pujangga yang ditujukan kepada para pedagang di pasar-pasar dan juga kepada para pengusaha-pengusaha menengah ke atas. Pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan, akeh wong kaliren ing sisi panganan. Akeh wong kaliren ana ing sisi panganan. Banyak makanan, tetapi dia merasa kelaparan. Kenapa? Pemirsa dimanapun Anda berada, kita mengingat ketika pada waktu kita masih kecil, kehidupan orang bawah, kehidupan orang-orang di akar rumput. Ibu-ibu pada zaman itu, termasuk ibu saya, setiap malam apa yang dilakukan? Dia menghitung usuk. Artinya apa? Pandangannya menerawang ke atas. Karena di dalam hatinya bertanya, "Mene mangan opo? Mene sing dipangan opo? Uang belanja belum ada, persediaan bahan makan juga belum ada." Sehingga ibu-ibu pada waktu itu memikirkan, besok anak-anaknya ini dikasih makan apa? Karena tidak ada persediaan dan tidak ada uang belanja. Uang belanja baru dicari besok. Bagaimana dengan ibu-ibu sekarang? Ibu-ibu sekarang setiap hari yang dipikirkan adalah besok masak apa? Besok makan apa? Besok yang dimakan apa? Kemarin sudah soto, sudah rawon, sudah sate, sudah gulai, apalagi? Sehingga kalau pada zaman dahulu orang-orang itu kekurangan makan. Tetapi kalau zaman sekarang orang-orang itu kelebihan makan. Nah, oleh sebab itu, pada zaman dahulu, sakitnya orang pada zaman dahulu adalah sakit yang sifatnya kurang makan. Tetapi kalau sekarang, sakit-sakit yang diderita orang adalah kebanyakan makan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya sekarang yang terjadi adalah walaupun ada makanan banyak sekali di sekitarnya, tetapi mereka kelaparan. Karena apa? Makanan-makanan itu dilarang oleh dokter. Makanan-makanan itu akan menjadikan sakitnya kambuh. Mau makan, maka ada yang mengingatkan, jangan makan itu, nanti asam uratmu kambuh. Mau makan lagi, diingatkan, jangan makan itu, karena itu nanti kadar gulamu akan naik. Mau makan lagi, dilarang lagi, jangan makan itu, nanti tekanan darah tinggimu naik, tensimu akan naik. Mau makan lagi, dilarang lagi, jangan makan itu, nanti asam lambungmu bisa naik. Mau makan lagi, dilarang lagi, jangan makan itu, karena nanti kolesterolmu akan naik tinggi. Jadi walaupun ada makanan di sekitarnya, tetapi dilarang. Makan apa dilarang? Makan apa dilarang?
Apa tidak kelaparan orang seperti ini? Inilah sindiran-sindiran pujangga yang ditujukan pada sebuah masa, pada suatu zaman yang mana banyak makanan tetapi kaliren. Banyak makanan di sisinya, tetapi mereka tidak bisa makan. Dan walaupun keinginan nafsunya ingin makan, tetapi karena mengingat kalau nanti dia makan akan penyakitnya kambuh, maka dia menahan makanan yang diinginkan itu, sehingga terpaksa dia harus menanggung kaliren, yaitu kelaparan. Pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan, akeh wong nyekel bondo uripe sengsara. Akeh wong nyekel bondo uripe sengsara. Banyak orang-orang yang memiliki modal tetapi hidupnya sengsara. Apa ini yang dimaksudkan? Pemirsa dimanapun Anda berada, pujangga ini menyindir kepada orang-orang yang memiliki sifat tamak, sifat tomak, sifat serakah, yaitu orang-orang yang selalu ingin menumpuk harta, dan menumpuk harta. Dia ingin menumpuk kekayaan dan kekayaan. Sudah punya perusahaan satu, masih ingin dua. Sudah punya dua, ingin tiga, dan seterusnya. Punya mobil mewah satu, masih ingin mobil mewah yang kedua, dan seterusnya. Sudah punya rumah yang begitu mewah, tetapi dia masih belum puas apa yang diperolehnya. Sehingga apa yang terjadi? Dia selalu dihantui oleh rasa khawatir dan khawatir. Dia dihantui oleh rasa kurang. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia merasa hidupnya terbebani dan dia merasa selalu sengsara di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ini ditujukan kepada orang-orang yang memiliki sifat tomak, yaitu sifat-sifat seorang yang selalu kekurangan, selalu kelaparan, dan selalu kurang. Inilah yang disebut dengan yang dikatakan ditujukan kepada orang-orang yang memiliki tomak, yaitu akeh wong nyekel bondo uripe sengsara. Pemirsa dimanapun Anda berada, dilanjutkan dengan sing edan podo dandan. Sing edan podo dandan. Apa ini yang dimaksudkan? Sing edan podo dandan artinya adalah, kalau kita mengingat apa yang menjadi keterangan saya yang terdahulu, yang dimaksudkan dengan edan di sini adalah yaitu mengikuti perkembangan zaman, mengikuti iptek kemajuan di zaman sekarang ini. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, yang edan artinya adalah orang-orang yang mengikuti perkembangan zaman, mengikuti iptek dan mengikuti cara-cara modern, sehingga apa yang terjadi? Dialah orang yang bisa dandan. Artinya dia bisa tampil di mana-mana karena dengan kecanggihan alat-alat teknologi, dia bisa merubah wajahnya yang semula kulitnya hitam bisa menjadi putih. Yang wajahnya lonjong bisa dibulatkan, yang bulat bisa dilonjongkan, matanya yang kurang bagus bisa ditata sehingga lentik matanya semakin bagus. Bagaimana dengan bajunya? Dengan mudahnya, dengan menggunakan teknologi di handphone, maka
orang-orang itu bisa dandan dengan begitu cepat, bisa tampil begitu cepat, sehingga tercitrakan sebagai orang yang luar biasa. Itulah yang dikatakan bahwa sing edan podo dandan, sing bengkok bisa galang omah magrong-magrong. Apa ini yang dimaksudkan? Pemirsa dimanapun Anda berada, sing bengkok di sini artinya adalah orang yang berani untuk melanggar aturan-aturan agama. Orang yang berani menerjang aturan-aturan agama. Dia tidak memperdulikan tentang haram atau tidak. Dia tidak memperdulikan apakah itu diperbolehkan agama atau tidak. Dia hanya berpedoman, yang penting tidak menyalahi hukum negara. Inilah yang dikatakan orang-orang yang bengkok. Orang-orang yang bengkok seperti ini tentu saja dia akan cepat kaya. Dia akan cepat membangun rumah yang mewah, yang dikatakan omah gedong magrong-magrong. Pemirsa dimanapun Anda berada, inilah yang dikatakan, yang disindirkan oleh pujangga kepada zaman sekarang ini. Pada suatu zaman, apakah di zaman yang sekarang ini, apa yang saya katakan, apa yang telah dilontarkan oleh pujangga sudah terjadi pada era zaman sekarang ini? Oleh sebab itu semuanya adalah Anda sendiri yang menilai. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini keterangan saya, yaitu sampai pada nomor atau poin yang ke-20, dan besok akan dilanjutkan pada poin berikutnya. Sampai di sini ada kurang dan lebihnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa beri dukungan pada saya, berikan like, berikan subscribe. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam budaya warisan Nusantara.